Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita deklarasikan Indonesia Global Charity. Membangun Indonesia dari desa bersama Indonesia Global Charity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama inisiator dari Indonesia Global Charity, dan di sebelah kiri saya ada Pak Clark sebagai anggota daripada Indonesia Global Charity. Selamat pagi Pak Kiai Haji Amal Pagi Syafruddin. atau siang atau apa nih? Boleh lah pagi, insya Allah, Pagi, karena insya kita Allah. bertemu di pagi hari. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Mukhtar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini setelah kemarin kita mendeklarasikan Islam. Biasanya manggil Kang Haji biasanya. Kang Haji, Kiai. Kang Haji yang pada kesempatan hari ini bisa berkumpul, bisa sharing kepada pemirsa sekalian bahwa kembali telah deklarasi Indonesia Global Charity, hadir beberapa kepala desa dan begitu banyak potensi desa yang bisa dikembangkan di negeri kita Indonesia ini. Sebelum lebih lanjut, kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada Kang Haji sebagai inisiator dari Indonesia Global Charity. Apa yang melatar belakangi Kang Haji bersama tim kemudian mendirikan Indonesia Global Charity, dan apa itu Indonesia Global Charity? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebagai host yang mengantarkan kita kepada satu dialog yang mudah-mudahan dialog ini cukup bermanfaat, terutama menginformasikan dan sekaligus menginspirasi banyak hal, dan termasuk saya pribadi tentu terinspirasi oleh berbagai perkembangan yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya di desa-desa yang sudah banyaklah masyarakat yang memberikan perhatian ke desa ini. Tapi salah satu yang tentu saja belum diberdayakan atau belum dioptimalkan itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dari sisi potensi membangun desa oleh mereka sendiri, begitu ya. Kemandirian. Betul, kemandirian yang diharapkan tentu saja ke depan tidak terlalu bergantung bahkan kepada negara sekalipun. Kalau sekarang ada istilah transfer dana pusat ya, atau istilah lain dana desa 1 miliar ke desa, dengan kesadaran ini yang kita coba membangun kesadaran bercariti ya, beramal, yang saya yakin sikap dan sifat kegotong royongan masyarakat itu sudah sangat baik ya, terutama Kang Mukhtar di desa itu merasakan seperti itu, betul ya. Kita juga orang-orang desa sebenarnya yang hidup dengan situasi yang sangat-sangat regreg lah, kalau istilah Sunda itu sangat-sangat regreg dan saling membantu satu sama lain. Bahkan sampai hari ini masih banyak misalkan daerah-daerah yang kalau kita membangun sebuah rumah itu masyarakat yang Bantu, bahu membahu ya, gotong royong. Nah, potensi ini bagaimana bisa diorganize ya, ditata dengan baik, dimanage, kemudian disinergikan bahkan sehingga menjadi kekuatan yang mengglobal, kira-kira begitu. Makanya kami sebut gerakan ini sebagai gerakan beramal global yang insya Allah Indonesia sudah cukup dikenal di level internasional ya, atau di dunia ini sebagai negara yang paling dermawan ya, atau salah satu negara paling dermawan di dunia bahkan ya. Dan kita ingin mempersembahkan Indonesia juga bisa beramal secara umum, dan
salah satu yang concern kami sekali lagi adalah desa, sehingga kita punya semacam tagline ya, dari desa untuk desa dan oleh desa, atau dari desa oleh desa dan untuk desa. Itu dulu. Kenapa desa? Karena dari undang-undang desa sudah sangat jelas bahwa negara ini strata pemerintahan terbawah tapi terkokoh itu justru di desa. Jika kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu di tingkat desa, maka insya Allah negara pun akan akan lebih ringan lah dalam menata dan memberdayakan bangsa Indonesia ini. Apalagi setiap individu yang ketika bicara tentang sebuah bangsa, tentu yang dibicarakan kan manusianya, bukan hanya tanahnya, kemudian gunung dan lain sebagainya. Yang terpenting kan justru manusianya. Gunung sehebat apapun kalau nggak ada manusianya, tentu tidak banyak yang bisa diberdayakan di situ. Oleh karena itu, ketika masyarakat ini memang habis terbagi di tingkat desa, karena kalau kita lihat catat misalkan atau di dinas Kependudukan. capil itu Capil, ya, ya. capil istilahnya, itu pasti yang namanya individu-individu atau warga negara ini habis dibagi di tingkat desa sebenarnya. Bahkan sebagai struktur yang paling bawah ada namanya RT, RW, pasti yang namanya orang-orang yang ada di Indonesia itu alamatnya tidak akan bisa lepas dari di RT mana, di RW mana, kemudian di desa mana. Sehingga memperhatikan desa mulai dari RT RW menjadi satu catatan penting atau satu kontribusi yang sangat signifikan, nantinya sangat berharga dan bermakna sekali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa insya Allah. Bahkan negara pun sekali lagi akan diukur oleh seberapa jauh kemakmuran desa. Jika 74.900 sekian desa di Indonesia itu mampu diselesaikan, ya bahkan sering saya menghitung, kalau sekarang hitungan katakanlah dengan 1 miliar satu desa baru 74 miliar. Hitunglah 75 triliun umpamanya, ya satu desa 1 miliar baru 75 triliun. Artinya jika dibandingkan dengan biaya atau alokasi anggaran yang diberikan kepada pendidikan yang nilainya sekitar 20%, kalau dari 2.000 triliun katakanlah 400 triliun, ini baru 75 kan. Kecil sekali ya. Kalau dilipatkan 2 kalinya saja, katakanlah 2 miliar, baru 150 triliun. Tetapi hasil perjalanan kami ke desa-desa, ya baik sebagai anggota DPD RI maupun sebagai warga negara yang ingin melihat desa itu begitu berdaya dan makmur serta sejahtera, tentu kita sangat-sangat terkesan sekali dan menemukan 1 miliar satu desa itu ternyata sangat efektif, luar biasa. Sekalipun ada misalkan yang biasalah penyimpangan-penyimpangan karena kesalahan administrasi atau karena kegagalan satu kepala desa tertentu, ada yang kemudian terseret oleh korupsi dan lain sebagainya. Tapi saya yakin nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan dan betapa manfaat nilai 1 miliar itu pada desa, dan desa bisa terangsang untuk membangun dan menggunakan kegotong royongan itu. Maka dari itu Indonesia Global Charity lahir dari sebuah pengalaman lapangan, tinjauan lapangan, kondisi lapangan di desa-desa yang di situ sangat banyak sekali potensinya, sehingga salah satu potensi desa yang sangat besar itu adalah bagaimana desa selalu beramal, bergotong royong bersama-sama. Dan sekali lagi, kalau ini diorganize dalam satu lembaga dengan sebuah gerakan yang masif gitu ya, di tingkat nasional apalagi internasional, maka kita sangat berharap banyak persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat desa. Maaf kalau sedikit panjang ini, karena memang Masya Allah, penting latar belakang kenapa harus dan lahir lembaga ini, katakanlah perkumpulan bernama Indonesia Global Charity,
dari sisi makna jelas kita ingin membangun Indonesia dan sifatnya juga tidak hanya Indonesia bisa mengglobal nantinya, dan baik kontribusi Indonesia buat masyarakat global bahkan dunia, dan ini sudah terbukti sampai hari ini diakui oleh dunia. Dan yang terakhir tentu terkait dengan salah satu potensi yang sangat-sangat besar di masyarakat desa itu adalah charity-nya itu, sehingga gerakan ini tidak lagi, mohon maaf ada bahasa nantinya masyarakat miskin, karena ketika dia menjadi seorang yang siap bercariti atau beramal, atau bahasa sederhananya berinfak sedekah, dia sudah ada pada posisi seorang yang kaya gitu ya, seseorang yang punya kekayaan, terutama jiwanya, sekalipun dia katakanlah kekurangan tapi masih bisa menyisihkan dana Rp2.000 per hari umpamanya, itu satu karakter atau satu sifat dari masyarakat yang kaya lah, dalam pengertian bukan persoalan kaya oleh hartanya, tapi kaya jiwanya, masih mau dia menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan yang lainnya. Itu kan satu nilai dan kultur bahkan budaya Indonesia yang sangat luar biasa indah, dan itu semuanya terlindungi dalam wadah atau dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Baik, Masya Allah Kang Haji. Berarti memang fokus dari Indonesia Global Charity ini adalah pemberdayaan berbasis desa. Iya, Baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. pemberdayaan desa intinya bagaimana dengan tadi itu, dengan memandirikan atau membangun kemandirian, Menumbuhkan dari masyarakat Dari itu sendiri, masyarakat. bukan dari atas kemudian mensuplai dana dan sebagainya, kemudian mungkin walaupun itu salah satu program yang bisa diberikan sebagai stimulus mungkin ya. Tapi lebih nanti kan kepada kita kalau dari sisi programnya tentu bisa bikin semacam program silang dari kota ke desa, dari desa ke kota, itu juga kalau desa ke kota menyumbang pangan misalkan ya, ketahanan pangan dan berkecukupan pangan dari desa, apalagi yang kita kelola adalah desa-desa yang kembali ke alamnya dengan sistem pertanian organik misalkan ya. Kemudian juga bagaimana masyarakat kota terutama anak-anak ya, anak di kota pun mulai sadar pentingnya melirik kota, dan apalagi kita sekarang juga sudah banyak ya program pemerintah diantaranya membangun desa-desa wisata, sehingga wisata masyarakat kota pun bisa ke desa. Bisa ke nantinya. desa. Artinya wisatanya ke desa. Nah, disinilah pentingnya kita membangun desa itu. Bahkan nanti bisa kita bangun dengan konsep charity ini, kan ada infak sedekah zakatnya, ada wakafnya juga tuh, Pak. Ada wakaf desa wisata tadi umpamanya ya. Dan satu lagi juga program partnership ya, di samping ada program silang begitu, tapi juga ada program kemitraan. Ada kemitraan, kalau ada bahasa sister city ya, kota saudari kota istilahnya ya, saudari kota, ini kita bikin sister village gitu ya, saudari kampung gitu. Atau saudari desa dengan kelurahan. Umpamanya kalau di Depok ada satu kelurahan, katakanlah saya tinggal di Kemerimuka, kelurahan Kemerimuka, nanti bersaudarinya, beradik kakaknya itu Desa ya, Guranteng. di Kecamatan Pagar Agung di Tasikmalaya, desa yang memang sudah dipromosikan sebagai desa wisata, dan sangat menarik karena kami juga kemarin mendeklarasikan acara Indonesia Global, bahkan lahirnya Indonesia Global Charity pun di Desa Guranteng ini, dengan potensi yang sangat luar biasa, lahan yang sekitar 2.000 hektar ya, bayangkan oleh kita, dan potensi desanya juga cukup besar, belum lagi potensi masyarakatnya dengan produksi atau produktivitas 5.000 liter per hari susu segar setiap hari, dan itu tentu belum diolah secara optimal walaupun sudah ada pengolahan, dan
saya pikir kepala desa Buranteng ini juga cukup kreatif ya, dan tentu perlu disupport secara lebih optimal lagi, terutama kita ingin mengajak masyarakat kota. Kalau di masyarakat kota sama tadi misalkan kita berinfak 2.000 per hari, kemudian terkumpul lah kalau ada katakanlah 10.000 di satu kelurahan di Depok umpamanya, terkumpul dari 10.000 tiap hari misalkan 2.000 rupiah saja, itu bukan hal yang besar, saya kira kecil memang di hadapan kita, tapi itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 2.000 kali 10.000 sudah 20 juta itu per hari, Pak. Kalau 20 juta per hari, satu bulan berapa? Itu dalam satu kota ya? Dalam satu Satu desa. kelurahan, Di katakan. kelurahan. Kalau 20 juta sehari, kemudian dalam 60 hari berarti 600 sekitar 20 juta kali 60, 120 juta per bulan. Per bulan. Per bulan 120 desa juta. ya? Kalau Per kelurahan. kelurahan. Iya. Nah, kalau 1 tahun itu lebih besar daripada dana transport dari pusat ke daerah. Jadi 144 ya. Jadi 1,4 miliar, 1,44 miliar ya. Jadi 1 miliar 440 juta, saya kira itu bisa terkumpul ya. Ya meleset-melesetnya di angka 1 miliar per bulan lah. Itu satu tahun artinya. Ini kan bisa kalau ketika masyarakat kota mungkin mau ngapain ya udah jadikan saja Investasi sebagai di desa. investasi di desa. Kemudian kita bangun desa terkait, misalkan Buranteng tadi dengan dana 1 miliar itu di bidang pertanian, di bidang ekonomi pangannya, industri pangan dan lain sebagainya. Dan nanti hasilnya bisa dijual ke masyarakat yang ada di kota tadi itu, ya. Nah ini mudah-mudahan ya saudara-saudaraku yang menyimak video ini misalkan, mari kita bersama-sama bergabung di gerakan Indonesia Charity ini, Indonesia beramal melalui wadah salah satunya tentu Indonesia Global Charity. Sudah banyak kawan-kawan di filantropi ya, di lembaga-lembaga charity atau lembaga-lembaga amal ini, termasuk lembaga amal zakat dan sebagainya, yang tentu sudah banyak mengakses ke desa-desa. Kami hadir hanya sebagai salah satu komplementari lah, semacam bagian dari penyempurnaan atau bagian dari mengisi kekosongan, terutama tadi itu. Kalau selama ini hanya dari kota ke desa, misalkan membawa uang katakanlah amal dari kota ke desa, itu juga kita lakukan. Tetapi kita ingin justru lebih utama bagaimana masyarakat di desa itu berinfak sendiri untuk membangun kebersamaan dan pada akhirnya mampu membangun desanya sendiri tanpa bergantung kepada yang Baik, jadi kalau di masyarakat itu kan kebanyakan ingin berusaha, buat usaha, tapi terkenal dengan modal. Sebetulnya modal itu dari masyarakat sendiri. Kalau ada lembaga yang mengelola secara infak sodako tadi, Iya. itu bisa tersedia tanpa mencari harus dari bank dan lain sebagainya. Persis. Jadi tadi saya ngitung misalkan kalau terjadi di desa, kalau di salah satu contoh tadi misalkan di Buranteng, kalau di Buranteng itu ada 41 RT, di setiap RT itu nggak usah banyak lah, misalkan ada 10 orang atau 20 orang deh. Kalau 20 kali 40 sudah 810, katakanlah 800 lah. Kalau 800 kali 2000 berarti kan sekitar 1,6 juta per hari. 1,6 juta per hari kalau dalam 1 bulan tinggal dihitung aja. Ya kan tadi 1,6 juta per hari kali 3 ya kurang lebih sekitar 48 juta ya sebulan. Ya. Betul nggak? Ya 16 juta kali 3 aja. Betul kan? 48 juta. Hampir 50 juta per bulan. Dengan 48 juta per bulan itu untuk satu desa itu bisa diinvestasikan misalkan dengan menyewa lahan kades atau lahan desa atau bekerja sama dengan lahan desa, dan bisa ini Pak Muhtar nih ahli pertaniannya misalkan dalam bidang padi tadi 48 juta itu kira-kira bisa
digunakan 48 juta berapa hektar? bisa 2 hektar. 2 hektar. Dua Ya. hektar. Kalau sewa itu. Kalau sewa, Tapi kalau kerjasama kerjasama lain lagi ceritanya. Bisa 5 lebih hektar. lebih murah gitu Bisa kan. 5 hektar. Bisa 5 kan? hektar. Nah, kalau 5 hektar tanah dan kemudian dikelola 1 kali panen, 2 kali panen. Kalau 1 kali panen misalkan dapat untung per hektarnya saja misalkan 5 juta paling tidak. Itu Iya, sangat Udah 20 juta ya. ya sudah ya 5 Kalau kali 5 kali 5 25 juta ya. 25 juta itu per Per musim. per panen. Kalau pakai apa kemarin Sangkubian. Bukan. silabu apa? Bukan ya silabu. Kalau pakai konsep Silabu silabu bisa 2-3 kali panen 4 kan. kali panen Tiga lah kali panen. umpamanya itu saja Iya. sudah 25 juta ya kali 4 sudah 100 juta kira-kira. Memang kalau petani itu menggunakan sistem silabu itu kosnya itu ringan sekali. Kos hanya pertama yang besar karena ada biaya traktor, ada biaya mopok namping. Ya. Kalau silabu tidak kan cuman dipapras, terus dikembangkan kasih air, kasih pupuk. Pak Muhtar bisa diuji coba dan itu bisa dijadikan apa ya betul-betul gitu kita bikin semacam penelitian percontohan gitu. uji cobanya terus menerus sampai betul-betul seperti yang diharapkan gitu ya kan Yang ada menyimpang beberapa- dari hal itu kan kita punya organik hayati itu. Ya, organik hayati yang memang komposisinya juga bagus, bisa tanah itu contohnya gini, petani itu atau sawah itu bisa bagus karena yang penting unsur haranya. Itu apa? Itu iya. pH-nya itu yang paling penting. Karena pH-nya udah kembali normal, otomatis pertumbuhan, perkembangan dan sebagainya itu otomatis walaupun padi ataupun tanaman lain itu akan terjaga bagus. Ya. Memang ya mudah-mudahan IGC atau IGC ini Indonesian Global Charity ini juga bisa berkontribusi di situ, ya. bisa menyumbang bagaimana mengembalikan hara tanah ya. menjadi lebih baik lagi kembali ke masa-masa. Karena tanaman apapun kalau pH-nya kurang bagus jelas perkembangannya lambat, juga hasil buahnya juga kerdil-kerdil gitu kan kecil-kecil. Kalau pH-nya udah normal, pemupukan dengan seimbang, kita menggunakan organik itu ya. Nutrisi hayati ya, itu akan lebih bagus lagi. Di media tanamnya harus Di media tanamnya harus betul-betul dia itu tanah itu sehat. Kunci utamanya Ya, kan media tanah itu sehat gitu. segala sesuatu kalau tanahnya sehat. tanaman dari situ. hama itu memang Orang kita aja diciptakan Ya, oleh justru Allah dari tanah. kalau tanaman itu tanah itu udah sehat, tanaman itu udah imun, udah kebal. Dia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada harus menggunakan insek-insek yang lain. Kealamian itu kan menyatu dengan tubuh kita. Iya, Ketika tubuh kita diciptakan oleh Allah dari tanah juga, Iya. sehingga ada unsur besinya, ada Iya, unsur seknya, unsur segala macam. Unsur segala udah ada, Di tubuh kita. Jadi ketika yang dimakan oleh kita ini bersumber dari tanah tadi, termasuk daging pun karena dagingnya juga katakanlah dari seekor sapi atau kambing, makanannya dari rumput yang Karena berkualitas bagus berkualitas, gitu. maka semakin berkualitas. Contoh gini aja, kalau memang Angka itu harapan hidup nanti Indonesia, masyarakat Indonesia juga akan sangat bagus. kalau gini aja, kalau kambing ataupun kerbau misalnya atau sapi dikasih makanan rumputnya yang memang tidak hijau, tidak bagus, ya perkembangannya jelas lambat. Itu beranaknya itu pun juga lambat. Nutrisinya kurang. Jadi alhamdulillah di Indonesia Charity ini udah ada produk yang memang untuk mengembalikan unsur haranya, pH-nya itu bagus. Itu mudah-mudahan desa-desa lain bisa mengikuti dan kita bisa bagi pengalaman tentang nutrisi hayati itu. Betul, insya Allah. Dan memang dan ini satu kemuliaan tersendiri ya dari penemunya pun dia membebaskan, silahkan dimanfaatkan gitu, walaupun tentu ada ongkos produksi, kita tidak bisa pungkiri kalau hal-hal seperti itu.
Ya memang kalau kita pengen bagus tuh ya harus ada cost-nya kan. Oh, iya. Harus ada itu. Harus Modal Harus ada, iya. termasuk ke buruh taninya. Buruh taninya juga ya. kualitas. Pokoknya gini, kalau di daerah itu kan Pengetahuan yang baik. di sawah misalnya ya. Itu buruh tani itu akan merasa senang kalau memang padinya bagus. Pasti. Karena dia kan sistemnya nyeblok ya. Betul. Jadi kalau hasilnya bagus dia senang. banyak, semakin senang. Saya dapat bawon gitu ya. Bawonnya itu banyak. Masa saya dapat segini katanya gitu. Tapi kalau memang hasilnya bagus, otomatis menyenangkan semua pihak. Semua pihak. Dan insya Allah salah satu demplot kita juga di Kampung Muhtar ya, di Insya Allah. Jatiragas. Ya, iya Jatiragas, desa Jatiragas. Ya, salah satu kampung RT berapa di situ? RT 2 kalau nggak salah ya. RT 2 RW RW 2. RW 2 di Jatiragas kita akan coba Contohan. ini sudah beberapa kali, tapi ini yang terakhir kita akan buat demplot di sana insya Allah. Insya Allah. Baik Kang Haji, tadi kita pemirsa sudah mendengarkan dari Indonesia Global Charity bahwa Indonesia Global Charity sebagai fasilitator dan fokus kepada pengembangan desa, pemberdayaan desa, dan dari desa juga untuk desa, dan begitu strategis tadi kita mendengarkan Bahkan dari desa untuk Indonesia. bahkan dari desa untuk Indonesia dan dunia. Tapi Pak, sebentar Pak Aceng ya, saya mau menambah sedikit. Jadi di Indonesia Global Charity ini mudah-mudahan bisa merangkul kepala-kepala desa yang memang potensial, dan kepala desa itu ikut memperjuangkan desanya. Jangan kita masuk ke desa, desanya kepala desanya acu-acu aja itu. Itu yang sangat dikhawatirkan, karena desa akan berkembang baik, akan sumber daya manusianya juga akan meningkat kalau memang kepala desanya ikut serta dalam hal pembangunan desa tersebut. Seperti itu pengennya desa-desa itu seperti itu. Dan kembali mungkin sudah terlihat sudah ada beberapa desa yang dibina dari Islam Indonesia Global Charity. Ya. Insya Allah kita ada paling tidak sekitar 16 sampai 18 desa sudah mulai bergabung ya. Dan di dalam konteks charity ini kan tidak hanya terkait dengan masalah permodalan tadi atau semacam bantuan-bantuan dari desa tadi, dari masyarakat desa untuk tetangganya masyarakatnya tadi. Kalau Rp2.000 kan kelihatannya kecil ya di tingkat pribadi itu, tapi kalau tadi ada 800 penduduk ya, warga ya, 820 anggota misalkan yang mau menyimpan dananya di angka Rp2.000 per hari, kan sudah terkumpul tidak kurang dari 1.600.000 per hari, 48 juta dalam satu bulan. Satu bulan. Ya, dan itu bukan jumlah kecil. Kalau di angka dikalikan lagi dalam setahun itu sudah separuh dari nilai yang ditransfer dari pusat yang 1 miliar itu bisa lebih dari 500 juta. Nah, ini akan sangat-sangat besar sekali untuk pengembangan potensi-potensi. Seperti di Buranteng ini ada pengembangan sapi perah tadi yang produksinya sampai 5.000 liter per hari. Di sana juga kemarin kita ngobrol dengan Pak Kades, itu ada potensi 40 hektar yang bisa dijadikan sebagai bukit wisata baru di sana yang mungkin lebih fokus kepada wisata ya, semacam wisata pendidikan. Di situ ada berbagai jenis tanaman dan yang lain-lain. Kalau wisata yang kemarin kita kunjungi di Kirisik ya, di Bukit Kirisik. Nah, itu mungkin buat santai betul, buat selfie. Ya, refreshing aja ya. Refreshing. Terus kegiatan-kegiatan konferensi atau kegiatan rapat itu menarik di situ. Camping juga di situ bisa. Mudah-mudahan tentu owner pemilik dari Bukit Kirisik wisata ini bisa lebih mengembangkan sarana dan prasarana tempat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi dan sekaligus menginspirasi kepada masyarakat, karena kalau perjalanan dari Jakarta misalkan ke Buranteng itu ya kurang lebih sekitar 6-7 jam ya, 6-7 jam. Tentu secara langsung kami juga
atau saya biasanya sekitar 6 jam kalau ya, dari Depok langsung ke lokasi ya. Ya, tapi biasanya kita nyantai di jalan dan seterusnya. Kadang-kadang nginep dulu di tempat lain baru ke Duran Timur. Tapi sekarang di Duran Timur ada tempat penginapan yang sebenarnya cukup representatif, walaupun masih sedikit ya, sehingga harus booking jauh-jauh hari ya. Dan di situ bisa menikmati udara segar seperti di puncak dahulu Bogor, tapi tidak terlalu ramai di situ dan bisa jogging juga. Kalau pagi-pagi kelihatannya desa di atas awan gitu. Wah, itu luar biasa. Iya, banyak kabutnya Dan tuh. awan itu di bawah desa itu ya. Iya. Di bawah bukit itu ya. Jadi desa di atas awan gitu. Kelihatannya nampak indah gitu. Sangat seperti itu. Baik, kita ke Pak Muhtar sebagai praktisi, kemudian pertanian, kemudian juga sebagai anggota Indonesia Global Charity. Kalau tadi kita mendengarkan paparan dari Kang Haji Amang Syafruddin selaku inisiator dan sebagai fasilitator yang konsen pemberdayaan desa, kita ke Pak Muhtar. Kira-kira apa persoalan yang terbesar di dalam mungkin pengembangan pertanian, potensi pertanian, gitu, sehingga kita bisa memberdayakan masyarakat lebih jauh lagi. Apakah ada permasalahan yang besar di situ sehingga kita Indonesia Global Charity bisa membantu dalam hal tersebut? Sedikit Pak Aceh, saya sering menyampaikan di beberapa video ya bahwa Indonesia tidak layak miskin. Tidak layak miskin. Nah, kita ingin mengelola kemiskinan itu menjadi satu kekayaan yang ternyata tidak miskin kalau kita lihat potensinya. Saya kira Kang Muhtar bisa lebih menjelaskan sebenarnya kemiskinan kita ada di mana sih kalau mau dibilang miskin itu sebenarnya ada di mana gitu. Gimana masalah persoalan kalau bicara tentang kemiskinan itu kita adanya di mana? Di mana ya? Gitu. Kira-kira ini yang dialami oleh Kang Muhtar lah. Nah, sehingga dengan hadirnya IGC ini atau IGC ini, Indonesian Global Charity ini, insya Allah paling tidak menjadi salah satu di antara kontributor yang penyumbang solusi. Kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi kita akan mengajak masyarakat di desa ini untuk yuk bareng-bareng menyelesaikan masalah kita bersama dengan salah satunya membangun gerakan charity, gerakan amal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji Amang sebagai motivator desa, inisiator, motivator untuk pengembangan desa di Jawa Barat ini. Alhamdulillah. Berbasis charity ya. Charity itu supaya loba carita. Berbasisnya charity, beramal kan. Ya, alhamdulillah. Minimal nyaritakeun. Iya. Nyaritakeun sebetulnya seluruh desa yang ada di Indonesia ini, terutama untuk Jawa Barat, ini sebetulnya potensi banget untuk berkembang. Sebetulnya potensi banget untuk bisa berkembang kalau keikutsertaan masyarakatnya sendiri atau kepala desanya atau sebagai motivatornya turun ke daerah-daerah, memberikan motivasi, memberikan pengalaman tentang pengembangan desa, insya Allah desa itu bisa berkembang. Tapi dengan catatan, masyarakat desa harus semangat untuk membangun. Desa bisa berhasil, desa bisa maju, keikutsertaan masyarakat yang utama. Karena kalaupun kepala desanya dia semangat, tapi masyarakatnya selalu mengeluh tentang ini, itu akan terjadi kendala untuk pengembangan desa tersebut. Alhamdulillah, tapi setelah adanya Indonesia Global Charity ini, beberapa desa sudah mulai berkembang, masyarakatnya juga sudah maju, sudah mau bergabung. Itu sebagai langkah awal Jabar Charity untuk menapakkan kakinya di Jawa Barat sebagai motivator, sebagai stimulus untuk masyarakat di Jawa Barat khususnya. Memang kalau kan IGC ini sebagai sebuah lembaga baru kita launching kemarin ya, tanggal berapa? 13 ya. Tanggal 13 Desember 2020. Tetapi 1 tahun yang lalu, bahkan pada periode lalu ketika saya di DPD RI kan terus akan gagasan saya waktu itu menghadirkan Desa Madani waktu itu, dan kita sambung dengan gerakan yang hari ini, terus kita hasil keliling ini ya bersama-sama dengan
Kang Mukhtar juga, dengan Pak Aceng juga, kita paling tidak itu tadi kita memotivasi lah dan menginspirasi. Bahwa Allah tentu sesudah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberikan segalanya kepada kita. Kami mencoba membangun sinergi itu gitu, melalui salah satunya IJC ini. Karena ketika tanpa wadah mungkin orang cuma bertanya siapa itu apa dan lain sebagainya. Tapi dengan wadah ini mudah-mudahan menjadi satu wujud bangunan gitu ya, bangunan organisasi, bangunan lembaga yang insya Allah mampu mengorganisasi dan mengkoordinir berbagai potensi-potensi yang tadi itu, Pak. Jadi memang bukan hanya saat launching. Kalau Pak Mukhtar mengatakan sebelum-sebelumnya memang kita juga sudah, alhamdulillah kita coba untuk berkomunikasi lebih banyak, terutama 1 tahun terakhir ini saya berkunjung dari desa ke desa dan menemukan potensi yang begitu besar. Ya salah satunya justru masyarakatnya itu, bagaimana masyarakat ini bisa diberdayakan, salah satunya dengan kesadaran beramal, kesadaran infak itu. Ayo bergabung bersama di gerakan ini dan untuk maju bersama-sama tadi. Ya bersama-sama ini juga tolong dipantau dan kita mohon kepada nanti teman-teman yang dipercayakan sebagai manajemen dan pengelola di Indonesia Global Charity ini juga transparan betul gitu. Pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, untuk apa, itu sangat jelas. Tapi banyak sekali proyek ya Pak Mukhtar, tadi salah satu yang ingin kita uji coba termasuk nutrisi hayati ini juga kita akan uji coba di peternakan ya, teman-teman khususnya kepala desa mana yang di Ciamis ya, Buniseri. Nah, kepala desa Buniseri di situ dikenal dengan ayam prima ya, ayam prima apa prisma? Prima atau prisma? Prima. Oke, ayam prima. Itu juga kita ingin proyek-proyek kayak begitu tuh kalau gerakan IGC ini atau IGC ini tidak hanya nantinya oleh kalangan-kalangan investor dari luar gitu. Kita ingin justru, saya minta kepada kepala desanya, yaitu Pak Somana, untuk coba dibuat semacam dalam tanda petik ya, industri kecil gitu ya, usaha-usaha kecil itu di tingkat rumahan. Sekarang di tingkat rumahan itu misalkan dengan modal 500.000, kalau di Indramayu itu bisa memiliki satu paket entok. Entok ini satu jantan 4 betina. Nah dengan nilai kurang lebih 500.000 itu sangat bisa kita berikan kepada masyarakat yang dibina tadi dan masuk dalam anggota kita atau dalam grup ini untuk dibina bersama-sama, dan mereka juga yang bisa memodali itu dengan infak 2.000 itu kan, kalau per grup 1 bulan misalkan dengan 2.000 ada 600.000. Bulan ini misalkan dialokasikan ke lain. Dialokasikan ke keluarga yang lain gitu. Bulan depan ke keluarga. Jadi 10 bulan sudah ketutup semuanya gitu. Di samping IGC juga akan bermitra dengan berbagai kalangan, terutama di tingkat pusat Jakarta, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Kita akan bermitra. Nah, termasuk kemitraan kita ini juga dalam konteks bagaimana kita memberikan semacam sumbangan ke desa-desa ketika desa itu sendiri dituntut oleh undang-undang untuk membuat semacam RT/RW kan, rencana tata ruang dan wilayah, yang sampai hari ini terus terang saja yang saya temukan belum ada desa yang punya RT/RW. Maka kawan-kawan di P2D ya kalau nggak salah, di pusat pengembangan desa di ITB itu insya Allah juga akan memberikan bantuannya, bahkan mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat para dosen maupun para mahasiswa, termasuk kampus terkait apakah ITB, UI dan lain sebagainya yang ada di Jawa Barat, Unpad, IPB dan cukup banyak. Kami hanya memfasilitasi lah bagaimana kami menjadi fasilitator kebaikan ini kan, paling tidak kan begitu. Nah jadi beberapa desa ini juga beda-beda, ada yang
concern yang di pertanian, Ya, ada yang di betul. wisata, Perkebunan, ada yang tadi di peternakan. Ya, kalau daerah Pangandaran seperti desa Batu Malang, Kecamatan Cimerah, itu juga potensinya sangat luar biasa. Dia juga ingin, karena Pangandaran adalah salah satu kabupaten wisata, layak sekali kalau di desa itu juga dikembangkan, termasuk wisata, terutama wisata kelautan, gitu ya. Walaupun dia tidak punya laut, tapi dia bisa mempersiapkan semacam wisata kelautan. Bahkan di sana juga sudah dibangun dan mungkin akan di-launching dalam waktu cepat akuarium yang terbesar, akuarium terbesar di Asia Tenggara atau di Asia, saya nggak tahu persis. Itu juga gagasan yang sangat bagus di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Nah, saya kira itu yang paling penting ya, bagaimana nanti gerakan ini menjadi gerakan sosial masyarakat. Jadi mohon maaf, masyarakat bukan hanya penerima gitu. Iya. Dalam istilah du'afa masyarakat, kaum du'afa ini juga bukan hanya penerima, bagaimana mereka juga mau menyumbangkan kemampuannya, bahkan menyisihkan dari kesulitan yang dia sedang hadapi pun masih bisa menyisihkan. Karena dengan penyisihan itu, apalagi kalau dikaitkan dengan komitmen ketuhanan yang Maha Esa kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap pagi itu kan ada 2 malaikat yang berdoa, yang satu doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang infak itu pengganti. Dan satu lagi doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan pada yang mumsik itu nggak mau melepaskan hartanya di kekepan wae gitu. Jadi pokoknya mumsik itu dipegangin aja, nggak mau impak maksudnya. Walaupun 2000 juga susah impak. 2000 juga susah gitu. Nah itu oleh malaikat tuh didoain talapak biar rusak katanya. Biar rusak ya. Biar habis, biar hancur gitu. Ya, saya kira ide atau spiritual inspiration ini luar biasa gitu. Inspirasi spiritual dari nilai-nilai keagamaan ini bisa mendorong siapapun. Allah tidak akan melihat angkanya 2.000, 3.000, 10.000. Tentu lebih besar, lebih bagus. Tapi nilai ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan kita untuk membangun gerakan infak ini. Sudah ibadah, maka terjadi sebuah kekuatan hadarah atau peradaban ke depan buat desa-desa itu sendiri. Baik, Kang Haji. Tadi kalau Pak Muhtar menyampaikan, jadi masalah utamanya itu bukan di modal. Iya. Modal itu justru bisa diberdayakan, dan kita ingin mengedukasi masyarakat supaya tidak tangan di Iya, bawah, tapi justru seberapapun kemampuan masyarakat turut belajar berusaha Untuk maju. berkontribusi, ya. Iya, untuk kontribusinya masyarakat. Hanya Rp2.000. Ya, 2.000, Rp1.000. Rp1.000 bukan 500 Atau dulu kan berapapun. namanya perelek tuh satu Iya. Ya, satu sejumput kecil, ya. beras gitu. Iya, Sakepel sekarang. Pak Ceng, memang teknisnya itu harus kepala desa yang teknis. Masa gini, saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di sana untuk tentang wakaf 2.000 itu. Jadi dalam satu RT misalnya ada 50 suhunan ya. Misal 50 suhunan. 5 kakak katanya misalnya, atau beberapa orang lah. Nanti rencana saya itu juga mau dibagi satu RTT 3 atau 2 orang pemungutnya. Bersih. Jadi per orang tuh hanya cukup 15 orang mengutnya. Yang lain 15 orang, jadi tidak terlalu berat. Untuk, saya harus 50 orang, seban hari. Begini, kita kan sudah punya rancangannya tetap model-model bank lain lah, di satu sisi, atau Grameen Bank katanya. Saya juga belum tahu persis, tapi pengalaman kawan-kawan itu dibikin groupingnya, grup, misalkan per 10 orang saja. Iya, per 10 orang. Kalau 50 tadi itu dibikin 3 orang lah. Grup. 5 grup ya. Nah, kalau nanti kan setiap grup itu yang memungut kepada yang 10 orang. Tidak terlalu banyak sampai beberapa. Satu ketua grupnya pungut dari yang 10 orang. 10 orang Dan ringan ada gitu. Koordinator Kasihkan yang ke 5 orang, yang 5 orang lagi nanti akan store ke ini. Tapi itu insya Allah harus di training dulu, diberikan wawasan dulu bahwa kerja ini bukan kerja sederhana, tapi berharga. Harus perhatian, rajin gitu. Transparansinya ada.
Dan di situ ada nilai silaturahim. Bayangkan aja kalau Iya. dia datang setiap hari mungut dana orang yang mau berinfak, itu kan bukan lagi nilai ininya. Nah, sekalipun kita juga akan memberi perhatian, misalkan kita akan sepakati nanti buat koordinator yang di bawahnya itu ada katakanlah seratusan, ada seratusan di mana tanggung jawabnya lebih besar, maka mungkin dia akan sedikit diberikan insentif, di cover juga. Itu kalau di desa kan, luar biasa. kalau di desa tuh, kalau taruhlah yang dewasa ya hak pilih misalnya itu 3.000 aja. Kita ambil 30%-nya aja. Itu udah cukup banyak gitu, luar biasa. Karena kemarin juga Kang Haji, saya udah ngobrol-ngobrol dengan BKM. Iya. Ngobrol-ngobrol dengan mereka tentang wakaf yang 2000 itu. Karena apa? Keluhan mereka, kita ini tidak punya makam. Gitu. Baru saya ajukan. Nih, saya punya konsep. Ini dari Kang Haji. Konsepnya 2000 gini. Terus RT yang setiap RT itu kita kelola berapa puluh orang yang harus kita. Karena beberapa RT itu dimakamkannya di situ. Itu dalam jangka waktu 2 tahun, ini udah selesai kata saya punya tanah. Persis. Gitu. Jadi gini, nanti kan kalaupun 2000 itu kita akan coba misalkan bagi 2. 2000 itu atau berapapun, katakan 1000 pun tetap nilai charity-nya itu kita bagi 2. Satu atau katakanlah 50%-nya itu untuk yang sifatnya konsumtif, dan itu maksud dalam kategori infak sedekah. Infak sedekah. Nah, yang satunya lagi untuk yang produktif seperti tadi misalkan. Nah, kalau tadi misalkan pemasukannya di 48 juta, 20 juta lah katakanlah dibulatkan. 25 jutanya buat konsumtif, kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipinjamkan ke masyarakat, itu sendiri. Dan dibayarnya itu nanti dengan infak. Iya. Jadi kalau masyarakat mau minjem dari 25 juta itu, artinya saya minjem 1 juta, saya minjem 500.000 boleh. Bayarnya gimana? Infak aja. Infaknya jangan berhenti. Yuk infak tiap hari 2.000. Kira-kira ringan nggak? Selesai itu. Jadi masyarakat nggak perlu pakai bank emok lagi ya, atau enggak. bank rentenir lainnya gitu. Dengan gerakan infak ini insya Allah akan jadi solusi. Nah, sementara yang 25 juta lagi kan tadi, ya, apalagi jangan kan banyak masyarakat yang relatif mampu lah ya. Mungkin ada yang saya sih nggak mau 2.000, saya mau 5.000. Ya, terserah. Tapi tetap dibagi 2 tadi. Nah, yang wakafnya bisa diberikan ke tanah itu. Tanah untuk pemakaman. Pemakaman. Ini kan per bulan kan. Iya. Kalau per bulan segitu nilainya katakan 25 juta, kita kan bayar tiap bulan tuh ke si pemilik tanah itu. 25 juta mungkin dalam waktu 1 tahun selesai. Berapa luas kita perlu makam di situ. Itu keluhannya seperti itu. Kan saya nggak apa-apa, saya yang jadi di depannya, saya ngambilin juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu. Oke, kata saya gitu. Ini dalam jangka waktu 2 tahun udah selesai nih. Dan tidak ada penolakan dari Tidak ada penolakan. Masyarakat Itu justru pengen, cuman berapa harga lahannya itu? ya sekitar 200-300 juta lah. Saya bilang tadi Gitu. 200 Makanya saya bilang ini lamanya itu 2 tahun udah selesai, kita udah punya makam. Gitu. Maksudnya penambahan makam. Ada yang mau dijual di pinggir makam. Itu kalau kita nunggu, kan? Kalau kita nunggu investor, misal ada yang mau sekaligus level desa kan. iya. Nah, jadi kan saya katakan tadi kalau Akang bilang kita kan gunakan tadi 800, kalau Akang kan berarti 900, kalau 30% dari 3.000 kan 900 kan. Nah, kalau 900 lebih besar lagi. Iya, Tadi saya bilang yang satunya konsumtif, yang satunya wakaf. Wakaf ini bisa buat beli tanah makam, kemudian yang penting gerakan ini menjadi gerakan yang continue, ya, continue. Itu kan makam itu beberapa RT yang masuk ke makam situ, keluarganya. Jadi kita ambil aja dulu kecilnya nih. Kita ambil 4 RT aja. Satu RT kita 50 aja. Udah 200 kan? 200 orang. Iya. Gitu. Sehari 2.000. Iya. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Kita hitung aja. Ini mau enggak kalian yang mau bekerjanya? Baik. Dia mau semangat gitu. Tapi Nanti kita bisa melibatkan remaja. iya remaja masjidnya gitu. Anak-anak remaja juga nanti akan dibina. Bahkan gini kan, saya punya desain ke depan itu. Jadi dari dana-dana tadi itu kan dikelola. Jadi setiap grup itu nanti sampai tadi misalkan kalau yang buat wakaf kita belikan ke tanah atau kita sewakan tanah dulu.
Misalkan kalau 25 juta dapatlah 1 hektar katakannya. Iya, iya. Katakanlah 1 hektar, kemudian dengan ongkos kerjanya nanti dicari dari situ. Ini kasihkan ke satu grup, yang satu lagi satu grup 1 hektar lagi. Iya. Ini kan kalau sudah begitu kan, kalau tadi kan misalkan ada 50 suhunan, bisa bikin 5 grup, berarti 5 hektar. Target kita kan ke depan segitu, dari 50 suhunan itu jadi 5 hektar ke depan, karena ada 5 grup. Nah per hektar ini kan bisa diberdayakan anak-anak remajanya, bertani dengan pertanian yang dengan insya Allah dengan produk itu ya, nutrisi hayati. Mudah-mudahan bukan hanya dari sisi padi atau beras, misalkan tadi tanaman lainnya juga bisa jadi berdaya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir jadi kita tidak di sini keuntungan yang apa istilahnya saling menguntungkan. Apa istilahnya multi beneficialnya di situ kita dapatkan gitu, keuntungan yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Masyarakat nanti yang infak 2000 tadi juga akan merasakan kita sekarang ada lahan kita nih. Tadi kan begitu nanti panen mereka sudah langsung bisa bawonnya oleh mereka. Sudah. Nanti hasilnya pun nanti kita akan pertimbangkan dibagi atau mau dijual. Kalau jual mereka punya hak dan ditabung. Dari tabungan tadi makin bertambah. Kalau misalkan saya katakan tadi yang tadinya dana itu dengan 25 juta baru 1 hektar, tapi tahun depan sudah bisa 2-3 hektar. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu kita akan bergerak dari hal-hal yang kecil tadi kan, terus saja bergerak dari hal kecil yang itu nanti kita akan siapkan lebih jauh lagi. Baik, saya kira lumayan ini berapa menit. Jadi kalau tadi persoalan yang muncul dari masyarakat, yang disampaikan oleh Pak Mukhtar itu intinya berarti persoalannya ada di inisiator. Kita ini membutuhkan para inisiator yang mungkin bisa dari kepala desa atau sendiri itu lebih powerful, kemudian juga menyadarkan atau kesadaran dari masyarakat. Kalau misalkan inisiatornya ada, kemudian masyarakatnya juga menyambut apa yang diharapkan inisiator, maka insya Allah nggak ada desa tertinggal nanti. Indonesia berdaya insya Allah. Dan Indonesia Global Charity mungkin hadir untuk memfasilitator munculnya inisiator itu, kemudian juga mengingatkan kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk bisa ta'awun atau saling tolong menolong. Istilahnya kita terkenal dengan crowdfunding, ada konsorsium, iuran. Crowdfunding itu kan iuran sama dengan arisan juga bisa. Jadi jangan lagi muncul individualis seperti begini. kota. Maaf Pak Aceh ya, saya di komunitas sepeda aja, itu setiap ini saya kasih 2.000. Setiap pertemuan 2.000. Kalau udah kumpul nih di warung nih ya, mawadah, mangi warung dahar, itu diambilin 2.000. Itu bisa kalau 50 orang yang hadir udah 100.000. Masukin ke kas. Dananya untuk ada yang kematian kasih, kelahiran dikasih. Sakit. Semua anggota. Itu sudah lumayan banget. Itu saya seperti itu Pak Aceh. Jadi komunitas sepeda itu bukan hanya untuk gue saja, tapi ada segi sosialnya tuh ada. Ada yang menikahan, itu dikas ambil. Ada yang kelahiran, dikas. Ada yang kematian, ibunya atau saudaranya dikasih. Alhamdulillah. Jadi Pak Aceh sebenarnya apa yang dilakukan oleh IGC ini atau Indonesian Global Charity bukan sesuatu yang baru. Betul. Kita hadir hanya sebagai wadah tadi, fasilitator, kemudian bagaimana mengorganisasi potensi-potensi itu tertata dan termanage dengan lebih baik lagi, kira-kira gitu. Yang tadi kalau 2000 kan buat apa sih? Iya. Tapi kalau 2000 dari 1.000 orang. Beda. Jumlahnya lumayan. Ya nilainya 2 juta. Iya. Gitu. Kalau 2.000 dari 1.000 orang 2 juta. Kalau ada 10.000 orang 20 juta per hari. Ya, nah di situ. Makanya gerakan ini sekali lagi bukan gerakan yang
terlalu jauh bermimpi. Kita mulai dari situlah insya Allah, sehingga dipahami masyarakat dan masyarakat ikut. Yang terpenting tentu saja kita menyiapkan manajemen yang baik, terutama manajemen keuangannya yang transparan, kemudian pembiayaan dan proyeknya juga yang bahasa lainnya agile management, manajemen yang gesit, yang tangkas gitu. Saya juga begitu. Bahkan ketika ada masalah kan masalah tidak boleh ditunda. Sehari-harinya kita selalu berhubungan dengan customer ini, dalam hal ini pelanggan-pelanggan kita. Ya, bahkan tadi kan ketika yang masuk dalam grup ini ada masalah dengan sekolah anaknya, itu bisa kita tangani dari sini langsung gitu, karena kita punya uang kas tadi. Ini kita juga transparan Pak Aceh. Setiap dapat, misal hari ini dapat minggu, Seninnya itu kita tabung, kita foto, kita bagikan ke grup. Jadi Ada rekening. saldonya ada, dibuangnya kemana ada. Rekening khusus. Ini ada tabungannya khusus. Kita foto seperti itu. Pengalaman bagus kamu Mukhtar, ini pengalaman yang luar biasa yang bisa Transparansi. diterapkan Transparansi. bersama-sama. Jadi mereka grup-grup tuh dia kan dilihat, oh kemarin tuh masuknya segini ya benar. Terus ada pengeluarannya apa nih? Oh ada kematian. Oh, Suatu saat kita presentasi IGC ini. Boleh. Teman-teman Goes. teman Sambil reses nanti. ya. Goeser Sambil reses nanti bisa bisa biar memotivasi, biar semangat lagi gitu. aja lah. Termasuk warga masyarakat bisa diundang gitu. Baik, tidak terasa sudah 1 jam ya. 1 jam pembicaraan kita, ringan tapi Ya diskusi ini kayaknya yang terlama nih. Memang jadi begini, kita juga insya Allah ya Meskipun video tanpa skenario kita ya. ini Pak Aceh, video ini juga memang kita buat dengan santai dan mungkin tidak terlalu formal sehingga siapapun bisa mengikuti secara santai pula. Tapi kita memberikan sejumlah informasi dan inspirasi yang relatif mendasar dan jelas gitu. Yang kita harapkan para pemirsa atau penonton ini juga mudah-mudahan minimal doakan kami itu ya berikutnya menjadi bagian dari gerakan Indonesia Global Charity ini. Insya Allah kita ingin membangun bangsa mulai dari desa. Ini yang menjadi kata kuncinya juga. Insya mungkin Allah. bisa jadi moto Ustaz apa? Ada yang bisa Oh iya, tentu moto kita kan membangun desa, membangun bangsa dari desa. membangun bangsa. Tagline kita membangun bangsa dari desa. Jadi dari desa ini kita akan mulai. Kalau selama ini bagaimana seringkali apalagi belakangan dengan dana 1 miliar satu desa ada juga kekhawatiran nanti sifat gotong royong masyarakat hilang ya. Bisa ketika dibiarkan begitu saja dan dana ini hanya merupakan dana yang sifatnya betul-betul ditunggu-tunggu gitu oleh mereka. Kalau nanti masyarakat sudah berdaya dan bangkit, apalagi mereka punya sumber dana sendiri dari iuran mereka atau dari infak mereka sehari-hari, maka kita berharap sekalipun suatu saat misalkan negara memutus itu karena kondisi tertentu, masyarakat tidak akan goyang, tidak akan goncang. Bahkan bila perlu, bukan bila perlu, desalah yang akan membangun negara, desalah yang menentukan nasib negara itu nantinya. Karena sekarang banyak sekali satu kondisi yang terbalik Pak Aceh. Jadi seakan-akan semuanya tergantung negara. Padahal justru negara itu sebenarnya bergantung kepada desa, kepada masyarakat, terutama yang ada di desa. Tadi itu saya katakan ketika masyarakat desa berhasil dikelola dengan baik, berbagai permasalahannya bisa diselesaikan di tingkat desa, persoalan pertanian, pupuk diselesaikan di tingkat desa, kemudian persoalan kesehatan diselesaikan di tingkat desa, persoalan pendidikan paling utama. Itu juga salah satu concern kita nanti bagaimana mencerdaskan bangsa itu mulai dari mencerdaskan desa. Desa cerdas adalah desa yang bisa berkontribusi kepada bangsa yang cerdas nanti. Dan itu sudah legal adanya otonomi desa. Desa bisa Apalagi dengan undang-undang desa yang sebagai sedikit info, kami dari DPD RI juga sedang menyusun revisi revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang desa yang
nomor 6 tahun 2014 ini. Nah, mudah-mudahan di revisi itu penyempurnaan, perbaikan tentu akan lebih baik lagi nanti ke depan, insya Allah. Karena itu yang kita harapkan, bagaimana desa menjadi kekuatan ya bagi bangsa yang kita cintai, bahkan negara itu sendiri. Baik, Kang Haji, mungkin closing statement dari Kang. Ya, cukup. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan kita pagi hari ini, meskipun dadakan tentunya. Iya, kita biasa Dadakan ya. sama dadakan, Ini enak. Baik, tutup dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.